kembali lagi bersama saya Novaldi Rafif dalam channel Moven Mentorship Frontend. Nah, kali ini saya akan membahas mengenai Tailwind CSS. Video ini khusus membahas apa sih Tailwind itu dan kenapa sih kita harus memakainya serta pembahasan-pembahasan lain terkait dengan Tailwind CSS ini. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu apa sih Tailwind CSS itu. Nah, sebenarnya Tailwind itu sama dengan Bootstrap. Maksudnya adalah sebuah CSS framework atau kerangka kerja dari CSS dengan konsepnya itu utility class. Nah, siapa yang ngebuat? Yang ngebuat itu adalah Mas Adam Watan. Nah, apa sih yang membedakan antara Tailwind CSS ini sama Bootstrap? Nah, seperti yang aku katakan di awal bahwa konsepnya itu utility class. Nah, berbeda dengan Bootstrap, itu yang konsepnya itu komponen based atau istilahnya itu udah punya komponen-komponen yang siap digunakan oleh kita. Nah, apa sih contoh komponen-komponennya? Misalkan nih, card, atau mungkin alaret, atau mungkin button, dan lain sebagainya. Nah, salah satu konsep Tailwind yang saya sukai itu adalah dimana kita membuat website itu nggak perlu kita itu edit CSS itu di luar file HTML kita. Jadi kita cukup menuliskan CSS di HTML kita. Duh, maksudnya kayak gimana sih? Nah, maksudnya itu kayak gini. Karena konsep Tailwind yang utility first itu, maka Tailwind itu kayak seolah-olah ngasih kebebasan kepada kita. Apa sih yang kita inginkan pada CSS yang nantinya bakal kita gunakan? Apa sih nantinya CSS yang nanti nggak bakal kita gunakan? Kita bisa istilahnya itu men-setting atau mengatur CSS mana saja nanti yang bakal kita gunakan untuk project ini. Jadi ibaratnya satu framework itu bisa digunakan untuk project-project yang berbeda, desain-desain yang berbeda, komponen-komponen yang berbeda, warna-warna yang berbeda, tipografi yang berbeda, tetapi satu framework yang sama, kayak gitu. Dan itu semua kita tidak perlu menuliskan ulang CSS tersebut. Loh, kenapa? Nah, karena di dalam Tailwind tersebut itu ada pengaturan atau config, di mana kita nanti akan mendefinisikan color apa saja sih yang bakal kita gunakan pada project ini. Padding apa saja, berapa saja sih yang bakal kita gunakan pada project ini. Nah, ini salah satu contoh config atau pengaturan di Tailwind CSS, yang mana config ini tuh mengatur warna yang digunakan pada project ini itu apa saja. Nah, pada layar ini teman-teman bisa melihat bahwa warna yang aku gunakan itu adalah dark blue, white, pink, sama purple. Nah, jadinya kita nggak bisa menggunakan warna-warna selain yang ada di config. Bisa digunakan, tetapi warna-warna tersebut tidak terdefinisikan di Tailwind tersebut gitu. Nah, Tailwind itu juga masuk kategori non-ready component CSS. Maksudnya gimana? Dia nggak ada komponen-komponen yang langsung bisa kita gunakan layaknya Bootstrap, layaknya Bulma, atau framework lain seperti Material CSS atau Materials CSS kayak gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Kalau teman-teman lihat pada dokumentasi Bootstrap, itu Bootstrap udah menyediakan gitu loh. Komponen-komponen apa saja yang nantinya langsung kita gunakan. Ada alert, badge, breadcrumb, button, card, carousel, collapse, dan lain sebagainya. Nah, masalahnya Tailwind nggak menyediakan hal-hal tersebut. Apa yang Tailwind sediakan? Utility atau istilahnya itu tweak atau alat-alat yang ada di CSS. Contohnya, dia mulai kayak flexbox, grid, justify content, spacing, padding, margin, dan lain sebagainya. Nah, itu kan istilahnya itu utility yang ada pada CSS kayak gitu. Jadi Tailwind itu menyiapkan semua CSS-nya di framework Tailwind, by default Tailwind. Nah, kita tinggal definisikan apa saja sih yang nantinya bakal kita gunakan di config Tailwind itu tadi. Nah, selain itu,
kita juga tinggal memanggil kelas-kelas yang ada di Tailwind CSS dan kita panggil di HTML kita. Kayak gitu. Gimana contohnya? Misalkan nih, ketika kita ingin membuat sebuah button. Oke. Kalau di Bootstrap membuat button itu cukup memanggil yang namanya kelas btn atau btn primary. Oke? Iya kan? Nah, beda dengan Bootstrap, Tailwind nggak kayak gini cara pemanggilannya. Tetapi yang perlu teman-teman ingat, kelas di btn sama btn primary itu udah didefinisikan sama Bootstrap-nya. Nah, sedangkan di Tailwind yang didefinisikan itu bukan per komponen, tapi per utility kelasnya. Hasilnya kayak gimana? Nah, kayak gini untuk Tailwind membuat sebuah button. PX4. Nah, ini contoh salah satu kelas utility-nya. P itu singkatan dari padding. X itu arti dari x-axis atau horizontal. Nah, 4 itu ada definisi angka yang ada di Tailwind. Nanti bisa saya tunjukkan di dokumentasinya. Kalau 4 itu sama dengan berapa rem kayak gitu. Nah, sedangkan PY strip 2 itu dari P padding, Y axis atau vertikal, dan 2 adalah jarak yang didefinisikan oleh si Tailwind itu tadi. Nah, sedangkan BG strip blue strip 500 ini adalah singkatan dari BG adalah background, blue adalah color, 500 adalah kode color tersebut. Karena kalau kita lihat tadi ya di config Tailwind, nah kalau teman-teman lihat, nah ini color ini yang udah yang aku definisikan tadi. Nah, color, padding, dan lain sebagainya itu by default sama Tailwind udah didefinisikan. Nanti pengennya kayak gimana. Nah, kita tinggal nanti edit di bagian config-nya. Sehingga muncullah kelas-kelas yang seperti ini. Ada nanti text white, text black, purple, atau text apapun itu. Nah, itu semua berdasarkan config yang telah kita atur saat nanti kita ingin membuat yang namanya Tailwind CSS. Kayak gitu. Nah, ini salah satu perbedaan antara Bootstrap sama Tailwind. Jadi ketika teman-teman ingin membuat Bootstrap atau Tailwind, nah teman-teman udah bisa punya gambaran. Kira-kira nanti aku cocoknya pakai Bootstrap ataukah pakai Tailwind. Kayak gitu. Nah, lantas pertanyaannya lagi, kira-kira apa sih yang diperlukan untuk bisa menggunakan Tailwind? Nah, sebenarnya sama aja kayak framework pada umumnya, Bootstrap, Material, Bulma, dan lain sebagainya. Yang pertama, dan yang paling utama, teman-teman harus paham dulu HTML sama CSS dasar. Loh, kenapa ini penting? Karena tujuan framework itu salah satunya untuk mempercepat pekerjaan, bukan sebagai tempat kita belajar HTML atau CSS. Memang bisa kita belajar HTML CSS melalui framework, tetapi hal itu membuat kita itu ketergantungan terhadap framework tersebut. Istilahnya ketika kita ganti framework, misalkan dari Bootstrap ke Tailwind atau dari Tailwind ke Bulma, itu bakal kesulitan karena kita nggak punya fundamental yang kuat. Nah, padahal fundamental yang kuat itu akan mempermudah kita dalam switching framework atau mengganti framework kayak gitu. Nah, makanya diperlukan HTML sama CSS yang baik seperti itu. Nah, oleh karena itu saya merekomendasikan salah satu kursus yang telah aku buat. Nah, ini aku ada kursus front end development durasi 5-6 jam, ngebahas semuanya udah mulai HTML, CSS dasar, dan lain sebagainya. Bahkan aku ngebahas juga tentang SAS, tentang gimana sih kita setup VS Code, terus kira-kira nanti gimana kita cara deploy-nya, terus gimana kita layouting dan lain sebagainya. Ada banyak banget. Teman-teman nanti bisa dapatkan course ini di Karya Karsa. Nanti link saya sertakan di deskripsi. Nah, selain HTML sama CSS, apa sih yang perlu diperlukan? Nah, pemahaman atau teori gimana kita membuat layouting. Yaitu layoutingnya bisa pakai dua, Flexbox atau pakai Grid CSS. Grid CSS ini bukan grid system ya, tapi grid CSS atau di CSS nanti ada kayak pengaturan display grid seperti itu. Nah, ini sangat penting untuk teman-teman kuasai atau teman-teman ngerti seenggaknya.
Karena Tailwind itu base-nya itu layoutingnya pakai ini, Flexbox dan grid, nggak pakai float, nggak pakai table untuk layoutingnya. Nah, kebetulan aku juga udah punya video workshop tentang gimana kita menggunakan atau menguasai Flexbox berdasarkan studi kasus. Jadi nggak teori aku jelasin apa itu Flexbox dan lain sebagainya, karena teori tentang Flexbox itu udah aku bahas di video kursus front end yang tadi. Nah, khusus video workshop ini khusus membahas Flexbox berdasarkan studi kasus. Mulai gimana kita membuat navigasi, sidebar, card, galeri, dan komponen-komponen lain hanya dengan menggunakan Flexbox. Kenapa? Karena Flexbox CSS ini sangat baik banget, atau emang istilahnya itu memudahkan kita kalau kita ingin membuat komponen atau istilahnya layouting dengan komponen. Misalkan gimana kita centering sesuatu, atau mungkin kita membuat button terus teksnya ada di tengah, atau di dalam button itu nanti ada teks, ada icon, terus misalkan dalam form input nanti ada formnya, ada ikonnya, dan lain sebagainya. Nah, itu semua nanti bakal mudah digunakan menggunakan Flexbox. Nah, grid CSS itu baik dan direkomendasikan untuk kita layouting website. Maksudnya layouting website itu kayak kita naruh navigasi, naruh sidebar, naruh konten, naruh footer. Nah, itu baik untuk menggunakan grid CSS. Seperti itu. Nah, itu yang perlu teman-teman ketahui untuk tahu atau pengen lebih jauh mengenal Tailwind CSS. Kayak gitu. Next, di video selanjutnya aku bakal ngebahas gimana sih kita install Tailwind, gimana sih kita setup Tailwind. Kayak gitu. Oke, terima kasih.